Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu dan calon kita sayang, komentar Taehyung dengan raut lesu. Iya paham, kau apa tidak usah soal lesu begitu bisa tidak? Taehyung langsung mengganti ekspresi wajahnya menjadi mode ceria demi menuruti permintaan sang istri cinta. Sebenarnya kau kenapa? Tanya Taehyung sudah memeluk Ian di sana, tapi Ian tetap saja kelihatan sebal. Dari tadi galak terus pada suami sendiri. Taehyung mencoba bertanya secara baik-baik, mungkin saja kan ada jalan keluarnya. Tidak tahu, pokoknya bayi mungkin aku sebal. Jawab Ian. Kenapa sini cerita padaku? Lihat muka apa saja aku sudah sebal, apalagi mendengar apa bicara. Rasanya sangat memuakkan. Seru Ian bicara jujur. Taehyung tak bisa mempercayai hal ini. Katakan Ian hanya sekedar mengada-ada, atau memang bawaan bayi memang seperti itu efeknya. Sayang, apa ini yang dinamakan sakit tapi tidak berdarah? Tanya Taehyung kena mental. Lihat itu, apa kumat lagi kan? Wajah Ian tak peduli. Sudah sana jauh-jauh, jangan terus berada dekatku karena aku malas melihat wajah apa. Kena mental untuk kedua kalinya si Taehyung. Selaku apa sayang? Tidak tahu, pikir saja sendiri, balas Ian sinis. Ia segera menarik selimutnya, kemudian tidur dengan posisi membelakangi Taehyung di sana. Ian sudah berkelana dalam mimpi sejak setengah jam yang lalu, tapi Taehyung masih tetap di sana. Tak bisa memejamkan mata barang sebentar. Bagaimana mungkin tak ada angin, tak ada hujan, Ian tiba-tiba berkata benci padanya. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Taehyung harus segera mencari solusi karena kalau tidak ia akan terus berpikiran sampai pagi. Perlahan Taehyung berjalan keluar meninggalkan ranjang dengan memastikan sang istri masih tidur lelap di sana. Karena pusing menghadapi mood swing sang istri, Taehyung berinisiatif mencari solusi pada seseorang yang telah berpengalaman, siapa lagi kalau bukan Chun Jungkook. Halo Jungkook, apa? Kenapa? Ini sudah malam, tidur sana. Kenapa kau belum tidur? Bertengkar dengan Jungyeon ya? Taehyung sudah mengangguk dengan muka sedih. Bodoh sekali, padahal jelas Jungkook mana bisa melihat Taehyung di sana. Iya benar. Jungkook, kenapa? Sebentar aku keluar dulu, takut Minji terganggu tidurnya. Taehyung bisa mendengar suara rusak-rusuk di sana sebelum akhirnya suasana jadi hening lagi. Jungkook, aku sudah berada di balkon. Sekarang kau boleh mulai bercerita. Taehyung jadi begini Jungkook, istriku tiba-tiba berkata kalau dia benci padaku, padahal aku hanya ingin menjadi calon apa yang baik bagi cikal bakal anak kita berdua. Taehyung, wajar kan kalau aku memberi larangan ini dan itu padanya, mengingatkan dia tak boleh ini dan itu juga. Jadi menurutmu salahku di mana? Jungkook, menurutku kau hanya kurang pengertian. Taehyung, bagaimana maksudmu? Aku kurang pengertian. Apa kau tidak salah bicara seperti itu sementara ia merasa aku terlalu berlebihan memberikan perhatian padanya? Taehyung, sampai-sampai sekecil apapun itu aku perhatikan dengan seksama. Jungkook, aku bicara tentang pengertian, bukan perhatian. Itu jelas beda. Sebenarnya kau punya telinga untuk membedakannya atau tidak? Atau jangan-jangan telingamu itu hanya sekedar hiasan semata? Jungkook, coba pahami perkataanku sekali lagi. Kalau kau masih tak paham juga, jual saja kupingmu itu. Rugi sekali memilikinya, tapi tak berguna. Kalau yang sudah mudah galak seperti tadi, Taehyung merasa ia semakin mirip dengan Jungkook. Lihat saja bagaimana gaya Jungkook saat sedang bicara dengan Taehyung. Sensitif terus bawahnya. Taehyung, baiklah, aku mengaku tak paham. Kan menurutku perhatian yang aku berikan pada istri adalah bentuk dari pengertianku sebagai seorang suami. Jadi dua kata itu jelas saling bersangkutan. Jungkook, siapa bilang perhatian yang kau berikan pada Yen belum tentu hal itu termasuk pengertian? Jungkook, sebagai contoh, aku dengar hari ini kau melarang Yen pergi bekerja. Itu salah satu bentuk dari perhatian kan? Taehyung, iya. Jungkook, nah di sisi lain, Yen secara pribadi, kalau tak pergi bekerja pasti kebingungan di rumah harus melakukan kegiatan apa saja untuk menghabiskan waktu selama 1 hari ini. Lama-lama ia pasti akan merasa bosan.
Di saat seperti ini, kau jelas tidak bersikap pengertian pada istrimu. Taehyung, tapi niatku baik. Jungkook, baik menurutmu belum tentu sebaik apa yang Ian rasakan. Jungkook, kau harus paham, harus mengerti dan membiarkan istrimu pergi bekerja seperti biasanya. Kalau memang ia maunya seperti itu. Jungkook, Junghyun adalah calon seorang ibu. Dia punya cara sendiri untuk menjaga calon anak kalian. Coba berikan kepercayaan pada istrimu. Taehyung, aku hanya tidak ingin Ian kelelahan. Bukannya sikapmu sekarang ini sama saja denganku. Kau juga melarang Minji untuk pergi bekerja kan? Jungkook, tapi kan Minji mau mengerti ucapanku dengan sukarela. Taehyung, Ian juga kok. Dia setuju dengan permintaanku. Jungkook, ya sudah kalau begitu tinggal kau turuti saja apa yang ia inginkan. Asalkan itu masih hal wajar. Jungkook, percayalah, istri kita adalah orang pertama yang tak akan ragu untuk pasang badan mereka demi bisa melindungi calon anaknya. Selama dalam pemantauan semuanya masih aman-aman saja. Kau tak perlu berlaku banyak melarang melakukan ini dan itu. Kasihan juga kan, nantinya ia malah merasa terkekang, kemudian stres. Ujung-ujungnya hal tersebut akan berdampak buruk ke kandungan Ian. Jungkook, besok aku akan meminjamkan buku yang berjudul Cara Menjalani Proses Kehamilan yang Sehat dan Bahagia. Coba aku baca-baca itu agar bisa mendapatkan ilmu, karena kemarin aku juga belajar banyak dari sana. Taehyung, baiklah Jungkook, titipkan saja bukunya pada Minji. Akan aku ambil ke rumahmu, kasih yang Jungkook, baik. Taehyung, tapi Jungkook, apalagi tadi yang sempat bilang ia ingin makan buah durian. Kemarin aku dan Minji juga makan, tidak masalah kok, asal tahu porsi saja. Tapi kalau kau masih ragu, coba tanyakan saja pada Dr. Choi. Sekalian kalau memang dilarang, setidaknya Ian bisa dengar larangan itu secara langsung dari bibir Dr. Choi, jadi kau tidak akan disalahkan lagi. Atau kalau tidak, coba telepon Dr. Choi saja, tanyakan malam ini juga. Kasihan istrimu yang sedang mengidam tapi keinginannya tidak terpenuhi. Ya sudah Jungkook, sekarang aku jadi sedikit mulai paham setelah mengobrol denganmu. Taehyung, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatku. Iya, sama-sama. Selamat tidur yang nyenyak, Jungkook. Kau tahu kan, jika kita saling menyayangi satu sama lain, apa kau sudah gila? Aku merasa jijik sekali mendengar ucapanmu itu. Sambungan telepon segera diputuskan secara sepihak oleh Jungkook. Sudah pasti karena ia merasa merinding ketika Taehyung sudah bersikap menggelikan seperti itu. Sementara Taehyung tak bisa menahan tawanya membayangkan ekspresi najis Jungkook di sana. Pagi hari yang cerah di kediaman Kim, tadinya Ian sudah bangun bersama dengan Taehyung, tapi ia kembali tidur lagi setelah mengatakan masih mengantuk. Jadi Taehyung izin turun ke bawah terlebih dahulu untuk membuat sarapan. Pagi sayangku, sambut Taehyung penuh semangat. Pagi opa Ian masih terlihat tak bersemangat. Bagaimana tidurmu? Apa terasa nyenyak? Tanya Taehyung. Lumayan. Menu sarapan pagi ini roti panggang isi alpukat kiriman dari apa dan rumah kemarin. Ucap Taehyung menyodorkan jatah sarapan milik sang istri. Sebenarnya setiap hari kita harus makan alpukat terus sayang. Karena apa dan rumah membawa alpukatnya banyak sekali. Kalau tidak dimakan setiap hari nanti malah busuk. Sayang kalau sampai terbuang, lanjut Taehyung. Ian memang tak pernah cerewet kalau soal makan, apalagi itu makanan buatan sang suami yang bisa dijamin rasanya pasti enak dan tak pernah gagal. Ian menikmati menu sarapannya dengan tenang di sana. Oh iya sayang, ada sesuatu untukmu, tunggu sebentar. Taehyung sudah berjalan menuju arah lemari es dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Itu apa? Tanya Ian penasaran setelah melihat kotak makanan yang Taehyung bawa mendekat. Ini yang kau inginkan kemarin malam. Saat kotak makanan itu terbuka, bau khas durian segera memenuhi ruang makan. Wah, durian, seru Ian tak menyangka. Taehyung hanya bisa tersenyum senang melihat reaksi terkejut sang istri.
Makanya sedikit saja ya sayang. Yang penting kau sudah tak penasaran lagi bagaimana rasanya, ucap Taehyung. Kapan apa membeli ini? Tanya Yen. Semalam saat kau sudah tidur, jawab Taehyung. Sendirian. Aku pergi bersama Jungkook karena ia yang mengetahui di mana tempat buah ini dijual, balas Taehyung. Kemarin malam aku juga sudah menanyakan hal ini pada Dr. Choi. Beliau bilang tidak apa-apa asalkan hanya sekedar mencicipinya, lanjutnya. Tak basa-basi lagi, Yen segera mengambil wadah berisi durian tersebut. Tak yang bisa melihat, Yen hanya mengendus-endus sebentar, setelah itu menaruhnya kembali di tempat semula. Hanya seperti itu hingga membuat Taehyung merasa heran sendiri. Tidak dicicipi terlebih dahulu, tanya Taehyung. Tidak, jawab Yen. Katanya kemarin kau ingin memakannya. Itu kan kemarin, sekarang hanya dengan mencium aromanya saja sudah membuatku merasa puas. Aku tidak ingin memakannya, balas Yen. Serius sudah cukup banyak seperti itu, tanya Taehyung masih tak percaya. Iya Pak, sudah cukup, nanti berikan duriannya pada Bibi Song dan yang lainnya saja. Benar ya, aku sudah tak menginginkannya lagi. Aku akan benar-benar memberikannya pada Bibi Song. Iya, berikan saja, tapi aku tetap akan mengucapkan terima kasih padamu karena sudah berusaha menuruti apa yang aku inginkan, ucap Yen. Iya sayang, sama-sama. Kalau aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, aku khawatir nanti setelah lahir anak kita jadi hileran. Balas Taehyung yang membuat Yen tertawa. Seminggu tak bertemu hari ini, Yoongi datang ke rumah orang tua Kaon untuk bertemu dengan sang istri. Sebelum ini Yoongi sering mengirim pesan teks pada Kaon meminta Kaon segera kembali ke rumah karena di sana Wonji cari sendirian. Yoongi khawatir kalau Wonji sedang membutuhkan sesuatu tapi tidak ada yang bisa dimintai tolong. Sama seperti yang dilakukan pada Kaon, Yoongi juga tak bosan-bosan meminta Wonji agar tak bicara nenek pada Kaon. Yang mana hal itu bisa membuat pikiran Kaon semakin dipenuhi oleh hal-hal negatif. Tapi memang dua wanita itu sama-sama memiliki watak yang keras. Jadi percuma saja salah satu dari mereka tak akan ada yang mau mengalah sebelum Yoongi turun tangan secara langsung. Ayo pulang aja Yoongi. Tidak mau, aku tak sudi pulang ke sana sebelum kau menjelaskan apa hubunganmu dengan gadis yang bernama Karin itu, balas Kaon. Dia sudah tahu siapa Karin. Minji memberikan informasi tersebut. Minji tak lagi menyembunyikan identitas Karin karena hal tersebut sama artinya dengan ia yang mendukung perselingkuhan tersebut. Minji juga mengaku jika Karin adalah sepupu jauhnya dan meminta maaf karena sempat menyembunyikan fakta itu. Tentu saja Kaon tak bisa marah karena memang secara tak langsung Minji tak ada hubungannya dengan hal itu meskipun mereka bersepupu. Itu hanya takdir yang tak bisa dihindari saat Kaon mengetahui fakta kalau Minji dan Karin masih ada hubungan darah. Justru Kaon merasa berterima kasih pada Minji karena sudah mau berkata jujur siapa Karin sebenarnya. Dia tak berusaha melindungi Karin dan justru memberikan dukungan penuh pada Kaon untuk sekarang menghentikan semuanya sebelum semakin jauh. Kita tidak ada hubungan apa-apa, balas Yoongi sudah bertejak sebal. Tidak usah bohong, tak penting juga untuk ditutup-tutupi lagi. Karena aku bisa melihat dan merasakan kalau kau memang ada niatan untuk berselingkuh serta Kaon. Tidak usah menuduh sembarangan, karena sudah banyak membantu kita. Dia yang memberikan aku pekerjaan ini secara tak langsung. Dia sudah menyelamatkan keluarga kita dari krisis ekonomi. Kau seharusnya merasa bersyukur aku bisa mengenal orang sebaik Karin, sangkal Yoongi. Bersyukur bagaimana kalau pada akhirnya kau jatuh terpikat olehnya. Kalau kau masih ingin mempertahankan pernikahan kita, segera keluar dari pekerjaan itu sekarang juga, ucap Kaon memberikan pilihan. Tidak bisa seperti itu. Apa kau sudah lupa bagaimana menderitanya kita kemarin? Hidup susah dan serasa tak memiliki harga diri. Aku tidak mau mengulang masa-masa itu lagi. Bahkan, sebagai seorang istri yang seharusnya memberikan support di saat aku jatuh terpuruk, kau malah tak peduli akan hal itu. Sebenarnya ucapan Yoongi sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah alasan, tapi tetap saja Kaon tak bisa terima. Keluar dari pekerjaan ini demi mempertahankan pernikahan kita yang sekarang aku rasa sudah tak ada maknanya lagi. Apa kau pikir aku bersedia untuk menutup permintaanmu itu? Ucap Yoongi. Bin Yoongi serta Kaon tak percaya. Apa Sumi tak kalah keras?
Coba kau marah akan kenyataannya memang tak bisa dihindari nih. Kau tega bicara seperti itu hanya karena uang. Kau jadi buta hati, balas kawan hampir menangis.